perasaan haru tentu mengiringi karena walaupun kita berbahagia di hari ini, kita baru saja mengalami perpisahan dengan bulan yang penuh keutamaan, bulan Ramadan. Kita tidak tahu akankah kita masih bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Kita hanya memohon mudah-mudahan Allah masih mempertemukan lagi. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Idul Fitri juga sering disebutkan hari kembalinya manusia kepada fitrahnya. Perlu kita pahami apa sebenarnya itu fitrah. Fitrah adalah potensi dasar yang merupakan kemurnian dan keaslian setiap makhluk. Masing-masing makhluk memiliki fitrah, dan fitrah berfungsi untuk pemenuhan kebutuhannya. Berbeda kebutuhan, berbeda pula fitrahnya. Bisa kita cermati pada makhluk berjenis binatang. Dengan kekhususannya, fitrahnya binatang ternak berbeda dengan fitrah binatang buas karena berbeda kebutuhan. Sedangkan manusia memiliki kebutuhan khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk bumi yang lain, yaitu kebutuhan untuk kembali kepada Allah dengan selamat, di mana tempatnya adalah surga. Maka Allah yang Maha Pengasih melengkapi diri kita dengan fitrah untuk menggapai itu. Mari kita cermati sejenak surat ayat Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun umatnya. Wa aqim wajhaka, hadapkanlah dengan tegak lurus jiwa ragamu, kepribadianmu, lidini kepada agama. Hanifan dengan lurus. Allah memerintahkan kita untuk menghadap kepada agama dengan lurus. Di sini Allah menerangkan apa itu agama dan siapa kita. Fitrah Allah, agama adalah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang manusia difitrahkan di atas agama itu. Ini perbedaan dengan makhluk lain. Makhluk lain fitrahnya sudah sempurna tanpa melalui proses apapun. Namun manusia memiliki dua fitrah. Yang pertama adalah fitrah mukhallaqah, fitrah terciptanya kita sebagai manusia dengan kelengkapannya berupa jasad jasmania yang terdiri dari panca indera badan kita. Kemudian ada fitrah rohania, pikiran dan perasaan kita yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berilmu pengetahuan dan bermoral. Fitrah rohania tidak terdapat pada makhluk lain. Apa fungsi fitrah ini yang berbeda dengan makhluk lain ini? Adalah untuk meniti perjalanan kembali yang jalur perjalanannya Allah menyebutkan ad-din, agama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, manusia difitrahkan di atas fitrah agama itu. Fitrah agama disebut fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi jalur yang
melalui manusia menuju surga. Jamaah Jumat, kaum muslimin muslimat, sholat Idul Fitri rahimakumullah. Fitrah yang berupa agama disebut juga Shiratul Mustaqim, jalan lurus. Kita ingin sampai ke surga, satu-satunya jalan adalah Shiratul Mustaqim, yaitu agama Islam. Tanpa melalui agama tidak mungkin manusia sampai ke surga. Namun sebaliknya, agama hanya bisa dilalui oleh makhluk berjenis manusia. Karena yang membutuhkan surga hanya manusia, makhluk bumi selainnya tidak akan disiapi surga sehingga mereka tidak memerlukan agama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lantas fitrah manusia untuk meniti agama itu, inilah yang dalam bahasa populer disebutkan manusia sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial. Itulah fitrah manusia. Fitrah budaya dengan potensi dasar berupa kepercayaan. Dengan kepercayaan kita menjadi orang beriman. Kita tidak mungkin mengajarkan iman kepada makhluk selain manusia. Yang kedua, manusia adalah makhluk bicara, makhluk yang berkomunikasi dengan pembicaraan. Dakwah, pengajaran, pengembangan ilmu semua dengan bicara. Namun kita harus sadar sepenuhnya bahwa unsur-unsur fitrah adalah sasaran setan. Dengan kepercayaan, setan menyesatkan kita dengan syirik dan berbagai bentuk kepercayaan yang tidak berdasar. Dengan bicara, setan mengadu kita dengan celaan, cacian, cemoohan, hinaan, rasan-rasan dan segala bentuk ucapan yang tidak sejalan dengan agama. Unsur yang ketiga, manusia adalah makhluk yang berpengetahuan, yang ketika bergabung dalam kehidupan sosial muncullah sistem ilmu pengetahuan. Kemudian manusia adalah makhluk rekayasa yang oleh Allah dikaruniai mengubah segala yang ada setelah memahami proses. Maka lahirlah teknologi yang pengembangannya sangat dasar. Kemudian manusia adalah makhluk yang tertata dengan sistem kemasyarakatan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa la Islam illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarah illa bi ta'ah. Islam sebagai sarana menggapai surga tidak akan mungkin terwujud tanpa ada kebersamaan, dan kebersamaan tidak mungkin terwujud tanpa tatanan, dan tatanan tidak akan